Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat senang berjumpa kembali melalui kebaktian hari Sabat di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari Sabat ini kita akan mengikuti khotbah singkat dengan tema masa kesukaran di depan kita. Sebagai ayat firman Tuhan yang boleh kita simak untuk pagi hari Sabat ini, terambil dari Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan perikop yang ada di sini, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Pendengar setia yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti pembahasan firman Tuhan yang bertemakan kesukaran di depan kita, mari kita tunduk kepala untuk kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Allah yang penuh kasih di sorga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Memohon kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kami ketika kami mendengarkan berita firman-Mu. Berkati pendengar setia kami di rumah atau dimanapun mereka berada. Dan teristimewa hamba-Mu yang menyampaikan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan kami dapat memahami, kami aplikasikan, dan kami hidupkan di dalam kehidupan sekarang ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus yang indah, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, kebenaran firman Tuhan yang bertemakan masa kesukaran di depan kita. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Wahyu 7 ayat yang pertama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 4 malaikat hebat masih menahan keempat angin bumi. Kebinasaan mengerikan dilarang, saudaraku, untuk dicurahkan dengan penuh. Angin di sini adalah angin yang melambangkan tentang peperangan. Akan menggerakkan bangsa-bangsa menuju satu pertempuran yang membawa maut. Sementara malaikat-malaikat menahan keempat angin, melarang kuasa setan yang mengerikan
untuk dijalankan dengan ganasnya, sampai hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengar tentang Allah akan segera memeteraikan hamba-hambanya, banyak orang bertanya tentang apa sih meterai Allah yang dimaksudkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meterai Allah adalah hukum Tuhan yang telah kita pelajari sejak kita mengenal pencipta kita. Meterai Allah terdapat di dalam 10 hukum. Dan hukum yang keempat adalah pusat dan meterai Allah itu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meterai Allah adalah hari Sabat, karena di sana terdapat 3 unsur yang disebutkan di sana, yakni Tuhan Allahmu. Hari ke-7 adalah Sabat, Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11. Di sana disebutkan tentang pencipta langit dan bumi. Jadi saudaraku yang kekasih, hukum keempat ditulis oleh jari Allah dan terdapat pada inti hukumnya. Terdiri dari 3 unsur dari sebuah meterai, yakni namanya adalah Tuhan Allahmu, dan jabatan sebagai pencipta, dan wilayah adalah langit dan bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para malaikat memegang peranan penting untuk pekerjaan pemeteraian yang Allah akan segera bubuhi di dahi umat-umatnya. Sehingga itu menjadi satu tanda kepemilikan antara Allah dan umatnya, dan antara umat Allah dengan pencipta itu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanda-tanda zaman membuktikan bahwa penghakiman sorga sedang dicurahkan, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Surat-surat kabar harian penuh dengan petunjuk mengenai pertikaian yang sangat sengit pada masa yang akan datang. Perampok berani, dan itu sudah sering terjadi dan menyebabkan banyak penderitaan dan kematian. Dan itu saudaraku adalah penyerbuan yang sudah biasa terjadi di atas bumi kita ini. Pencurian dan pembunuhan dilakukan di setiap tempat, di mana orang-orang yang dikuasai iblis merenggut nyawa pria, wanita, dan anak-anak kecil. Bahkan segala perkara ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap musibah, penderitaan, bahkan kematian yang menyebabkan beribu-ribu jiwa hilang, binasa, yang membawa penderitaan di atas dunia ini, menunjukkan bahwa cara setan untuk membinasakan banyak orang, untuk tidak bersedia menerima meterai Allah dan tidak bersedia untuk bertemu dengan Tuhan pada kedatangannya yang kedua kali. Roh Allah yang menahan, saudaraku, dikatakan sekarang pun sudah mulai diangkat dari dunia ini, di mana angin ribut
badai, taufan, bahaya-bahaya di laut dan di darat terjadi berturut-turut satu sama lain dengan cepat berganti-gantian. Dan tanda-tanda yang semakin banyak di sekeliling kita memberitahukan akan dekatnya kedatangan Anak Allah. Dikenakan kepada setiap keadaan yang berlangsung tidak pada tempatnya. Seringkali kita melihat bahwa kapal tenggelam di berbagai tempat dan menyebabkan kematian, tangisan bagi setiap orang yang turut binasa dalam musibah yang tidak diinginkan. Di laut, di darat, dan di udara. Semuanya itu terjadi oleh karena setan mengetahui bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah diambang pintu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya sudah pada zaman kita ketika akan terjadi kesusahan di dunia di mana tidak ada obat manusia yang dapat menyembuhkannya. Dan memang saudaraku yang kekasih, saat ini kita dihadapkan kepada penyakit corona yang membingungkan dan membawa malapetaka, ketakutan yang meliputi planet bumi kita ini. Dan belum didapatkan obat penawarnya. Nah, saudaraku yang kasih, apa yang dinubuatkan oleh Alkitab sementara digenapi satu kepada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah akan segera memberikan waktu kepada keempat malaikat untuk melepaskan keempat angin dari penjuru bumi kita ini. Bahkan sebelum kebinasaan besar terakhir menimpa dunia, tugu-tugu peringatan kebanggaan akan kebesaran manusia akan dihancur luluh menjadi debu. Penghukuman pembalasan Allah akan jatuh kepada mereka yang di muka, di mana terang besar terus saja berbuat dosa. Gedung-gedung mahal yang diharapkan akan tahan api untuk itu dibangun. Tetapi sebagaimana saudaraku Sodom dan Gomora binasa dengan nyala api pembalasan Allah, begitu nanti gedung-gedung kebanggaan ini akan menjadi abu. Saya dan saudara telah menyaksikan dan telah mendengar semua peristiwa ini di waktu lalu, sekarang, dan akan datang. Semuanya itu kita telah melihat dan telah terjadi, di mana banyak peristiwa kapal-kapal yang telah dibuat dengan biaya yang sangat besar, mengarungi lautan yang hebat, berusaha menaklukkan gelombang yang marah, tetapi dengan segenap harta, emas dan perak mereka, dan dengan semua muatan manusia, mereka akan tenggelam, terkubur di dalam air laut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kesedihan yang terjadi, seperti kapal yang terbesar yang pernah mengalami musibah, yaitu kapal Titanic. Saudaraku, itu menggambarkan tentang apa yang telah menimpa planet bumi kita ini. Banyak orang binasa, dan semuanya itu terjadi oleh karena pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kegemparan yang berkecamuk dengan kekacauan di setiap tempat, ada suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan bagi Allah di atas dunia ini.
Apa itu pekabaran, saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, dan Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia, sehingga itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia yang kami kasih dalam Tuhan kita, pada saat ini mari kita berdoa sehingga apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, khususnya meterai Allah, akan segera dibubuhkan ke atas dahi setiap umat Tuhan, sehingga itu menjadi tanda bahwa Allah memiliki saya dan memiliki saudara. Dan ketika Ia kembali untuk kedua kalinya, kita didapati setia dan diselamatkan ke dalam kerajaannya. Firman Tuhan ini saya sampaikan di dalam nama Yesus. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih di sorga, Allah yang mengasihi dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang indah di mana kami memperoleh berita kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami tentang keselamatan yang Tuhan akan segera nyatakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih oleh karena Tuhan akan segera memeteraikan umat-umat-Mu yang mengasihi Tuhan dan memelihara perintah-perintah-Mu, khususnya yang mengindahkan dan meninggikan Tuhan pada setiap kebaktian pada hari Sabat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia dan rahmat-Mu boleh melingkupi seluruh umat Tuhan pendengar setia kami, dimanapun mereka berada. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.